Pasukan Kristus, siap! Shalom adik-adik, Shalom Piko Koko. Koko Andrew, hari ini aku lagi kesel banget. Musuhan itu boleh gak sih? Musuhan itu nggak boleh, karena di Alkitab mengatakan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Jadi adik-adik, musuhan itu nggak boleh ya. Oh iya ya, karena Tuhan Yesus juga mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi dan mengampuni sesama kita. Oke deh Koko Andrew, ayo kita nyanyi pujian Kasih Yesus. Adik-adik, sekarang lebih semangat lagi ya, kita mau nyanyi Mars Sekolah Minggu. Semuanya pakai gerakan ya adik-adik. Kami anak sekolah minggu GSCA, selalu gembira dan tertawa. Kami anak sekolah minggu GSCA, selalu memuji Tuhan. Aku gembira. Aku selalu memuji Tuhan, haleluya. Mari kita semua puji Tuhan, puji namanya Yesus. Kami anak sekolah minggu lebih semangat lagi. Kami anak sekolah minggu GSCA, selalu gembira dan tertawa. Kami anak sekolah minggu GSCA, selalu memuji Tuhan. Aku gembira. Tertawa, hahaha. Aku selalu memuji Tuhan, haleluya. Mari kita semua puji Tuhan, puji namanya Yesus, Puji namanya Yesus. puji namanya Yesus. Sekali lagi. Puji namanya Yesus. Nah adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Cici mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu pujian besar mulia kasih. Karena kasih Tuhan yang selamatkan setiap kita mau sungguh-sungguh dan menghormati kehadiran Tuhan pagi hari ini. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup. dan hidup
Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar Tuhan buat setiap kami. Karena kami ada saat ini semua karena anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar anak-anak sekolah minggu-Mu akan menyiapkan setiap hati dan siap Tuhan untuk menerima kebenaran dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang berfirman Tuhan buat setiap kami. Biarlah Tuhan firman-Mu tidak menjadi sia-sia, karena firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati juga guru-guru yang akan memberitakan firman-Mu, biar apapun yang ia sampaikan semuanya boleh berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Ini kami kembalikan Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, sudah banyak puji dan membesarkan nama Tuhan ya. Sekarang waktunya duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kembali ketemu dengan Koko, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, Koko mau lanjutin cerita Koko yang bulan lalu. Masih ada yang ingat nggak tentang apa? Gideon. Nah, betul sekali. Bulan lalu, Koko pernah cerita tentang Tuhan memilih Gideon. Ya, seorang hakim yang diangkat oleh Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Nah, sekarang kita mau tahu nggak bagaimana kelanjutan daripada cerita Gideon? Bagaimana Gideon bisa melawan bangsa Midian? Nah, duduk diam ya. Kita dengarkan cerita. Koko akan cerita tentang bagaimana Tuhan menolong Gideon mengalahkan bangsa Midian. Nah, Koko ulang sebentar ya. Jadi, bangsa Israel pada saat itu dia sedang dijajah oleh bangsa Midian karena bangsa Israel sudah lupa dengan janjinya kepada Tuhan. Ya, lalu kemudian karena mereka sangat menderita, mereka berteriak kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, dan kemudian Tuhan mengutus malaikatnya kepada seorang anak muda namanya Gideon. Ya, Gideon ini adalah anak Bapak Yoas dari suku Manasye. Itu Koko udah pernah cerita waktu yang sebelumnya. Jadi malaikat Tuhan datang lalu dia berkata, Gideon, Tuhan sudah memilih engkau untuk memimpin bangsa Israel. Ya, waktu itu kau juga ada cerita, kemudian Gideon minta tanda untuk meyakinkan dirinya bahwa memang betul Tuhan memilih dia. Ya, masih ingat ya, dengan bulu domba. Yang pertama, Gideon minta bulu dombanya kering, lalu tanahnya semuanya basah oleh embun. Malam pertama ternyata Tuhan buat, dan malam kedua Gideon minta lagi, Tuhan, sekarang saya maunya bulu dombanya yang basah, lalu semua tanahnya kering, tidak ada embun. Dan Tuhan buat lagi sehingga Gideon yakin bahwa Tuhan memilih dia. Ya, itu yang cerita yang lalu ya, bahwa Tuhan bisa memilih siapa saja, dan kita harus percaya bahwa Tuhan bisa memakai kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Nah, setelah kejadian itu, Gideon kan masih belum punya pasukan. Ya, Tuhan menyuruh Gideon ya. Di Alkitab nanti kalian baca ya, cerita yang Koko sampaikan hari ini ada di kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai 25. Ya, nanti bisa dibaca di sana. Jadi, setelah kejadian Tuhan memilih Gideon, lalu Tuhan menyuruh Gideon untuk menghancurkan patung Baal. Ya, lalu Gideon melakukan itu sehingga semua bangsa Israel marah sama Gideon. Ya, sehingga dia dipanggil Yerubaal. Ya, yaitu dia yang melawan Baal. Ya, tapi Gideon berkata, Tuhan memilih saya. Akhirnya semua bangsa Israel percaya. Nah, jadi setelah itu lalu bangsa Israel mulai percaya bahwa Gideon dipanggil atau dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Ya, jadi ketika Tuhan menyuruh, ya sekarang kamu harus melawan bangsa Midian. Ya, karena bangsa Midian sudah mulai maju untuk menyerang bangsa Israel. Ya, sehingga ketika Tuhan menyuruh Gideon untuk mengumpulkan pasukan, lalu bangsa Israel, semua suku-suku Israel, ya orang-orang Israel juga mengikuti Gideon. Total ada 32.000 pasukan. Ya, hebat ya Gideon, dari cuma petani yang kecil, lalu dia bisa mengumpulkan 32.000 orang untuk berperang. Tapi kemudian Tuhan berfirman kepada Gideon, pasukan kamu terlalu banyak. Ya, jadi tolong katakan kepada bangsa Israel, pada pasukannya, kepada pasukan Israel yang berkumpul saat itu, siapa yang ragu-ragu dalam hatinya,
yang nggak yakin, yang takut untuk maju berperang, silakan pulang. Ya. Lalu Gideon menuruti, dia berkata kepada pasukan Israel pada saat itu, siapa di antara kamu yang takut, ragu-ragu, silakan pulang. Ternyata yang pulang 22.000. Hah, banyak banget. Ya, jadi tinggal berapa sekarang? Tinggal 10.000 orang. Ya, yang ada yang siap untuk melawan bangsa Midian. Bangsa Midian yang begitu banyak. Ya. Oke, kemudian Gideon bilang, aduh tinggal 10.000. Tapi kemudian Tuhan berfirman lagi, Gideon, itu masih terlalu banyak. Ya. Karena Tuhan inginkan jangan sampai bangsa Israel itu berpikir bahwa karena mereka bisa menang. Karena jumlah mereka yang banyak, mereka bisa menang. Ya. Jadi Tuhan bilang kepada Gideon, masih terlalu banyak. Ya. Lalu kemudian Tuhan berfirman lagi, bawalah mereka ke sungai dan suruh mereka minum. Nanti di sana Tuhan yang akan memilih siapa yang akan maju berperang. Lalu kemudian ya, bangsa Israel disuruh pasukan itu yang 10.000 itu disuruh minum di sungai. Ya. Nah, kalau minum di sungai seperti apa? Macam-macam ya. Jadi ada yang duduk, ada yang langsung bersujud lalu minum langsung dari sungai seperti itu. Ya. Lalu kemudian sesudah mereka semua minum, lalu barulah Tuhan berkata, pisahkan mereka. Mereka yang minum dengan cara mengambil air seperti ini ke mulut, ya, atau mereka yang berlutut lalu minum langsung dari sungai, ya, seperti kalau kita lihat binatang gitu minum kan langsung gitu ya ke sungai, ya. Dan ternyata yang Tuhan pilih itu hanya yang orang yang minum dengan cara mengambil ke mulut, ya, dia duduk, dia ambil airnya ke mulutnya. Nah, ada berapa? Ada yang tahu? 5.000? Wah, enggak, kebanyakan. Berapa? 1.000? Masih kebanyakan. Mau tahu berapa? Hanya 300 orang. Jadi yang 9.700 yang minum dengan cara langsung ke sungai, bersujud dan langsung minum di sungai, semua disuruh pulang. Cuma tinggal 300. Wah, Gideon mungkin sudah mulai ketar-ketir ya kalau bukan Tuhan yang nyuruh ya. Cuma 300 lawan pasukan Midian yang begitu banyak. Ya, tapi karena Tuhan yang nyuruh akhirnya 9.700 orang disuruh pulang. Dan Gideon sekarang hanya punya 300 pasukan yang Tuhan sudah pilih. Pasukan yang gagah berani, yang siap berperang demi nama Tuhan. Nah, lalu kemudian bagaimana caranya supaya bisa menang? 300 lawan banyak. Ini bukan di film ya. Kalau di film ada pernah ada film yang menceritakan tentang kejadian seperti itu ya. Pasukan yang sedikit bisa menang lawan pasukan yang banyak. Ya mungkin kalau film zaman dulu Rambo ya, Rambo sedikit seorang dia bisa banyak menang lawan banyak pasukan. Tapi ini kenyataannya enggak seperti itu. Ya. Dan kemudian ada lagi ternyata setelah 300 orang yang dipilih itu, dan Tuhan kemudian suruh lagi Gideon seperti ini. Tolong pasukannya bawa obor, sangkakala, dan kendi. Loh, bingung lagi ya. Kok perang suruh bawa obor, sangkakala, dan kendi? Kenapa nggak bawa tombak, pedang? Harusnya kan seperti itu. Ya, tapi karena Tuhan yang suruh, akhirnya Gideon melakukan juga. Semua pasukannya membawa obor, membawa sangkakala, dan membawa kendi. Ya, betul, kendi. Ya, jadi apa yang dilakukan Gideon? Jadi malam-malam dia bagi pasukannya menjadi 3, ya. Lalu di perbukitan di mana pasukan Midian ada di bawahnya, dia membagi 3 pasukannya untuk mengelilingi perkemahan pasukan Midian. Ya. Lalu kemudian dengan satu aba-aba, ya, ketika aba-aba berbunyi, semua harus tiup sangkakala, berteriak dan pecahkan kendinya, lalu angkat obornya tinggi-tinggi. Ya.
Dan apa yang terjadi ketika pasukan Gideon yang cuma 300 itu melakukan itu, karena di tengah malam yang sepi, rame. Wah, semua teriak, kendi pecah di mana-mana gitu kan. Bangsa Midian, pasukan Midian yang sedang tidur menjadi kaget. Dia pikir, wah kita disergap, kita diserang. Ya, karena gelap, lalu mereka saling berhamburan, lalu saling mungkin saling melawan dengan temannya sendiri, ya, sehingga kemudian mereka jadi kacau balau dan mereka kabur semuanya karena takut. Ya, jadi Gideon menang melawan bangsa Midian hanya dengan 300 orang dan dengan cara hanya dengan membawa obor, sangkakala dan kendi saja. Ya, itulah cara Tuhan menolong Gideon, cara Tuhan menolong bangsa Israel mengalahkan bangsa Midian yang kuat, yang banyak, yang sudah menjajah mereka selama 7 tahun. Ya, jadi kita bisa lihat begitu luar biasanya pertolongan Tuhan. Ya, jadi akhirnya bangsa Israel bisa menang, bangsa Midian kabur dan tidak kembali lagi, dan bangsa Israel bisa hidup dengan damai. Nah, seru ya ceritanya. Ya, hebat ya Tuhan, luar biasa ya Tuhan menolong. Nah, jadi dari cerita ini kita bisa dapat arti bagaimana begitu Tuhan luar biasa menolong. Ya. Jadi kita bisa dapatkan yang pertama itu bahwa kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita harus yakin sepenuh hati Tuhan akan menolong kita. Ya, Gideon walaupun mungkin dia pikir, wah 32.000 Tuhan suruh pulang, tinggal 10.000 Tuhan suruh pulang lagi, tinggal 300, bagaimana melawannya? Tapi dia tetap yakin. Jadi yakinlah dengan pertolongan Tuhan. Ya. Oke. Yang kedua itu bahwa kemenangan ataupun keberhasilan yang kita dapatkan itu semua daripada Tuhan. Ya. Jadi kalau kita masih ada sampai saat ini, kalau kita mungkin berprestasi, adik-adik dapat ranking di sekolah, kemudian dipuji oleh teman, dipuji oleh guru, ya, dapat hadiah dari orang tua. Ingat, itu juga adalah berkat daripada Tuhan. Jadi tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, ingat Tuhan tidak mau bangsa Israel itu melawan dengan 32.000 yang banyak itu, karena nanti mereka akan sombong. Oh, saya yang menangin. Oh, ini kan karena saya, ya. Jadi Tuhan betul-betul memilih siapa yang memang mau maju berperang demi nama Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan nantinya kalau menang jadi sombong sendiri. Tapi ketika kita menang, ketika kita berhasil, kita jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan, karena apapun yang kita dapatkan, apapun yang saat ini kita miliki, itu semuanya adalah berkat dari Tuhan. Ya, jadi dari cerita Gideon ini, itu yang bisa Koko sampaikan, itu yang bisa Koko bagikan. Ingat ya, kalau kita ada orang pilihan Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Lalu yang kedua, apapun yang kita dapatkan, yang kita peroleh, yang kita miliki saat ini, ingat, itu adalah semuanya berkat daripada Tuhan. Jadi jangan lupa bersyukur, ya, jangan lupa memuji nama Tuhan dalam segala apapun. Ya, saat ini kita masih ibadah dengan online, ya, tapi mudah-mudahan ya, kalau Tuhan kehendaki pandemi ini segera berakhir, ya, kita bisa kembali bertemu beribadah tatap muka di gereja, ya, semuanya itu juga karena anugerah Tuhan. Tetap bersyukur, tetap memuji nama Tuhan, tetap selalu dekat dengan Tuhan, doa setiap hari, baca kitab, ikuti ibadah online. Tuhan pasti menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ayat Mas minggu ini yang Koko bagikan ada dari Yesaya pasal 50 ayat 9. Ya, Yesaya 50 ayat 9, sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Ya, kita baca sama-sama lagi ya. Yesaya 50 ayat 9,
sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Oke, untuk aktivitas minggu ini ya, kalian bisa lihat ya di layar ya, itu ada kata-kata yang diajak ya. Nanti tugas kalian adalah menemukan kata-kata yang berhubungan dengan cerita Kokoh minggu ini ya, yaitu yang semua kata-kata yang berhubungan dengan Gideon ya. Ada 12 kata-kata yang harus kalian temukan, jadi silakan dicari baik mendatar, menurun ya, atau diagonal ya. Nanti boleh dikirimkan hasil aktivitas kalian kepada guru-guru masing-masing. Siapa yang cepat dan tepat nanti akan mendapatkan hadiah. Oke, ya demikian ibadah online kita hari ini ya. Kau harap kalian tetap setia untuk mengikuti ibadah kita ya. Tetap juga selalu rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin memuji nama Tuhan. Ya, sampai jumpa dalam ibadah online kita berikutnya. Shalom. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.